siang. Ya, yang saya hormati Ibu Hairani SMH selaku Ketua BPSK Kota Mataram, tergabung di webinar INEWS pemberdayaan UKM dan konsumen cerdas dalam menghadapi era new normal. Baik, jadi tentu kita sudah mengetahui ya kaitan kondisi yang terjadi dari awal Maret sampai saat ini, bahwa kondisi kita masih belum pulih dari pandemi COVID-19 ini. Tentu banyak pihak yang terdampak ya, bukan saja pelaku usaha tapi juga tentu para konsumen. Penyelamatan dunia usaha harus memang dibarengi dengan perlindungan konsumen, karena dunia usaha dapat berkembang jika transaksi dilakukan oleh konsumen. Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam hubungan bisnis pemeran sebagai regulator untuk menjamin adanya kepercayaan pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. Tentu dampak dari pandemi COVID ini sangat dirasakan terutama oleh UKM kita di NTB dan mungkin juga di seluruh dunia ya, berkaitan dengan bagaimana melemahnya perekonomian kita. Tetapi tentu pemerintah dengan berbagai afirmatif dan keberpihakan terhadap pemberdayaan UKM ini sudah kita lakukan, termasuk kita di NTB. Beberapa saat yang lalu kita sudah memberdayakan para UKM kita dalam ikut di jaring pengaman sosial ya, untuk mengisi paket-paket yang ada sebagai bahan yang diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat. Bankan yang mempermudah kredit usaha dan sebagainya. Kemudian juga tentu adanya stimulus ekonomi yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah terhadap UKM-IKM terdampak yang dapat bangkit dan kembali dapat bekerja untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu berkaitan dengan konsumen cerdas, ingin saya sampaikan ya, minimal ada 4 ya instrumen yang dapat digunakan dalam perlindungan hak konsumen semasa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu dari jaminan keamanan ya. Jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat mengonsumsi produk. Peningkatan transaksi darling semasa pandemi ini tentu kita lihat data trennya sangat meningkat. Yang kedua tentu berkaitan dengan jaminan informasi yang benar. Ini kebutuhan informasi yang akurat meliputi penanganan konsumen sebagai pasien ya. Informasi produk baik yang tersedia di label produk maupun iklan berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur yang dibutuhkan. Untuk berhati-hati pada penawaran barang atau jasa yang sedang marak, terutama di platform darling ya, yang bermunculan, akan untuk lebih berhati-hati, waspada, dan tentu melihat dari penanganan keluhan dari para konsumen ini, karena kita tahu juga bagaimana masyarakat kita mengalami tekanan ya di saat pandemi ini, baik karena berkurangnya penghasilan dan pembatasan mobilitas maupun ancaman pemutusan hubungan kerja dan pembatasan aktivitas ekonomi. Tentu mekanisme penanganan keluhan yang baik tentu ini dapat mengurangi tensi sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Jadi tentu bisa nanti diselesaikan dengan baik
Nanti mungkin lebih banyak dikupas oleh Ibu Herani ya selaku Ketua BPSK Kota Mataram. Kaitan dengan tip-tip ya atau strategi sederhana ya yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini untuk konsumen cerdas ya. Ya tentu banyak trik yang bisa kita sampaikan, tetapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan yang mungkin pokok-pokoknya saja. Yang pertama tentu para konsumen diharapkan belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi baik itu mau belanja offline maupun online, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan. Pikir dan pertimbangkan barang-barang apa yang lagi dibutuhkan, jadi sangat dibutuhkan. Kemudian tentu yang kedua itu teliti dalam membaca produk, karena ini sering terabaikan ya persoalan membaca atau meneliti setiap produk. Ini memang salah satu kelemahan kita di konsumen. Untuk itu, untuk dipastikan bahwa konsumen diharapkan dapat dengan cerdas membaca spesifikasi produk untuk menghindari sesal atau gelisah saat barang sampai ke rumah tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian baca baik-baik deskripsi kualitas, kuantitas, bahan, warna, ukuran, dan hal lainnya. Sebagai pembeli harus punya produk knowledge ya, sehingga kita mengetahui berkaitan dengan harga dan sebagainya. Kemudian konsumen diharapkan mencari penjual yang menawarkan garansi resmi. Ini tentu lebih kepada produk-produk yang berkaitan dengan elektronik dan sejenisnya. Ini sangat penting karena untuk ketika ada terjadi hal-hal yang nantinya di kemudian hari sehingga tidak mempengaruhi layanan penjual dan sebagainya. Kemudian yang terpenting, simpan baik-baik informasi pribadi. Jadi apabila buat yang mengandalkan kartu kredit, jangan simpan informasi kartu kredit di website dan sebagainya, supaya terhindar dari penyalahgunaan informasi kartu kredit oleh orang lain. Nah ini kami juga dari pemerintah tentunya di Kementerian Perdagangan sedang juga melakukan rancangan aturan atau undang-undang berkaitan dengan pengamanan data pribadi ya, karena ini yang sedang tren dan banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang mungkin menurut saya, jadi jangan terlalu sering membuka situs belanja darling ya, biar tidak tergoda beli barang-barang yang tidak penting. Jadi ini tip pemangkasnya gitu. Jadi jangan untuk membuka situs-situs yang berbelanja gitu. Nah, ini beberapa trik mungkin yang bisa dipergunakan oleh konsumen, dan harapannya konsumen mempunyai hak untuk melakukan hal-hal yang telah diatur disesuaikan dengan undang-undang yang ada ya. Jadi harapannya masyarakat konsumen pada saat pandemi ini, lebih-lebih kita di NTB, untuk tetap mentaati atau protokol kesehatan COVID-19 ya. Apalagi sekarang sudah dikenakan denda ya. Jadi tentu Perda penanggulangan penyakit menular yang di dalamnya adalah berkaitan dengan protokol kesehatan COVID ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dari virus pandemi ini. Jadi bukan semata-mata karena ada denda. Dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sering-sering dan sebagainya, termasuk juga di teman-teman yang berkecimpung di retail modern, supermarket, hypermart dan sebagainya, untuk tetap mentaati segala protokol kesehatan yang ada. Karena dengan demikian hal inilah yang akan
membangkitkan perekonomian kita di NTB. Kita tidak ingin di NTB ada supermarket, mall dan sebagainya yang tutup akibat adanya yang terpapar virus 19 ini. Sehingga harapan kami di para manajer dan sebagainya, pemilik gerai, dan untuk memperhatikan hal-hal yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh konsumen kita di Nusa Tenggara Barat. Saya kira demikian dulu, Mbak Tika. Seperti apa yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat? Baik, jadi stimulus-stimulus ini ada beberapa bentuk, termasuk juga terutama karena kita di NTB akan menuju industrialisasi, di mana industrialisasi itu kan untuk menambah nilai lebih dari sebuah produksi, sehingga kita arahan dari pimpinan untuk mengejar ketinggalan itu dengan memproduksi mesin-mesin yang ada, sehingga inilah bentuk nanti industrialisasi, bahwa kita akan memberikan stimulus dalam bentuk bantuan permesinan untuk menambah kapasitas dari produksi UKM kita, termasuk juga pendampingan dan sebagainya, termasuk juga di dalamnya ada standarisasi produk dan sebagainya yang layak jual, layak edar, tenda dan sebagainya, tentu juga yang sifatnya untuk mempermudah atau memberikan mereka untuk tetap dapat berusaha di bidangnya masing-masing. Banyak sekali ya, terutama yang sekarang kita munculkan adalah bagaimana kita nanti di tanggal 17 Agustus itu akan ada sekitar 2.000 permesinan, termasuk di dalamnya sepeda listrik yang sekarang lagi ngetren ya, termasuk Lebui, kemudian Ngebut, ada Lingsa dan sebagainya. Nah, ini tentu kebanggaan dari NTB untuk Indonesia dan dunia.